Ya Allah, lindungilah mamaku ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mama. Jangan biarkan mama terus-menerus sengsara ya Allah. Bu, sebenarnya mereka berdua ngerebutin Tari, Bu. Iya, Bu, benar. Tari? Tapi Bu, Rio sama Neza berantem bukan karena saya. Ya sudah, sekarang kamu nggak usah berdari lagi. Ibu sudah mendapat laporan dari teman-teman kamu kalau Rio dan Nisa itu sama-sama suka dengan kamu. Saya nggak terima dituduh seperti itu. Dan saya nggak mau persoalan ini tambah berlarut-larut. Saya sudah telepon Mama. Dan Ibu saya kasih 2 pilihan. Saya bercerai dengan Danda atau Dinda angkat kaki dari sini. Hati-hati, Ma. Mama sama Kak Dinda mau kemana? Istri kamu tuh ngancem bakalan nyerahin kamu kalau kita nggak pergi dari rumah. Dinda, biar Mama yang bicara. Danda, biarkan Mama dan kakakmu pergi. Mama nggak mau mempertaruhkan perkawinanmu. Mama nggak mau kamu cerai dengan Susan. Perkawinan itu suci di hadapan Allah. Ma, kalau Susan memperlakukan Mama sama Kak Dinda seperti ini, Danda akan ceraikan Susan, Ma. Danda, jangan lakukan itu. Susan sedang mengandung anakmu. Kamu tidak menginginkan hal itu terjadi pada kehidupan anakmu nanti, kan? Dan Mama juga nggak mau hal itu terjadi lagi. Biarkan Mama pergi. Mama rela. Mama boleh pergi. Susan nggak berhak ngusir Mama seperti ini. Biar nanti Danda bicara sama Susan, Ma. Susan! 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 Saya salah apa sama kamu? Kenapa kamu tega mengusir Mama? Kamu tahu kan Mama lagi sakit, Susan. Kamu benar-benar nggak punya perasaan. Oh, kamu sudah dapatkan semua dari saya. Rumah, uang. Tapi apa yang saya dapat? Apa? Kamu gak pernah perhatiin saya. Kamu lebih sayang sama kamu daripada saya. Itu nggak benar. Aku sangat mencintai kamu. Tapi kalau cara kamu begini, aku lebih baik pergi. Aku rela untuk meninggalkan bayi yang ada di dalam perut kamu. Kalau kamu tetap pergi, saya akan tusuk kandungan saya. Bukan saya aja yang mati, tapi bayi kamu. Bayi kamu akan mati. Susan, Susan jangan, Susan. Biar, Mas. Biar. Susan jangan, Susan. Tapi kamu harus janji dulu. Kamu gak akan pernah ninggalin saya. Kamu gak pernah ninggalin saya. Saya janji, Susan. Saya janji. Tapi aku pergi dulu, Susan. Aku mau menjemput Mama. Aku takut Mama sudah pergi. Mama! Mama! Rio, tadi jadi guilty feeling banget. Rio jadi punya masalah sama Neza gara-gara Tari. Apalagi Rio jadi disuruh pindah bangku sama Bu Yanti.
Tadi sedih banget, gak duduk bareng Rio lagi. Tadi juga jealous kalau lihat Lulu jadi genit ngegodain Rio. Halo, Halo, bisa bicara dengan Tari? ini sudah jam malam. Tarinya udah tidur. Lagu banget sih. Jam tidur. Basi. Rio, kamu pindah sekolah bukan karena perempuan kan? Kok mama langsung nuduh dia gitu sih? Rio, kamu ini anak mama satu-satunya. Jadi pantas kalau mama takut. Karena sekarang ini banyak remaja punya problem gara-gara salah pergaulan. Dan mama juga nggak suka kamu berkelahi karena perempuan. Terus, kalau ada perempuan yang suka sama Rio, mama masih ngelarang Rio untuk pacaran? Rio, mama bisa pindahkan kamu dari sekolah itu kalau kamu tidak dengar nasihat mama. Kamu pikirin dulu sekolah, baru mikirin pacaran. Ngerti kamu? Den, Tria, ini kan kantor. kenapa kamu dingin sama saya, Den? Tria, kamu kan atasan saya. Nggak enak sama karyawan lain kalau saya memperlakukan kamu seperti teman. Teman? Den, apa kamu masih mau hidup begini terus? Antika sudah meninggal, Den. Atau kamu masih mencintai Mita? Tria, saya nggak suka masalah pribadi saya dibicarakan di kantor. Tapi saya bukan orang lain, Den. Saya masih mencintai kamu. Kalau kamu masih mencintai pekerjaan kamu dan seluruh karyawan di sini, seperti yang pernah saya janjikan, saya akan memberikan perusahaan ini untuk kamu. Tria, gimana kalau didengar karyawan lain? Nanti jadi gosip yang nggak enak. Saya nggak peduli. Kalau perlu saya akan buat pengumuman kalau saya ini adalah mantan istri kamu. Jadi wajar kan kalau kamu yang nantinya akan menggantikan saya sebagai direktur di perusahaan ini. Tria, cara kamu masih seperti yang dulu. Saya nggak mungkin mencintai kamu. Apalagi sekarang kamu memaksanya karena uang. Maaf, Tria. Saya bukan laki-laki yang gampang dibeli. Mah, mama kenapa? Kok nangis? Mah? 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 Ini pasti gara-gara Denny. Gua bakalan bikin dia nangis sama seperti mama. Kalau gue sampai ngedapetin Tari, gue bakalan bikin dia supaya nurut apa kata mama gue. Mam, Dinda hari ini udah izin Mbak untuk gak masuk kerja. Terus kebetulan ada rumah teman Dinda yang orang tuanya lagi pergi keluar kota dan kita bisa tinggal di situ sementara. Ya, yuk. Mama! Mama kemana aja? Danda udah cari Mama. Ma, Danda nggak mau jadi anak durhaka, Ma. Mama pulang ya. Danda, Mama nggak pernah merasa kamu anak durhaka. Mama mau pindah dari rumah kamu karena Mama ingin rumah tangga kamu langgeng, hidup bahagia dengan Susan. Mama nggak mau jadi beban di rumah tangga kalian. Kamu udah urus istri kamu belum? Jadi suami kok penakut sih? Kak, demi Mama apapun akan Danda korbankan, termasuk nyawa Danda sendiri. Kalau Mama masih nggak mau tetap tinggal sama Danda, lebih baik Danda mati aja, Ma. Lebih baik Danda bunuh diri. Danda, Mama akan lakukan apa saja. Mama akan kembali ke rumah kamu. Danda, tolong jangan katakan itu lagi.
Mama akan lakukan apa saja untuk kamu. Mama akan kembali ke rumah kamu. Tapi kamu berjanji nggak boleh ninggalin Mama. Iya, Ma. Aduh, Susan. Gimana sih? Kok rumah jadi berantakan gini kayak kapal pecah? Ngapain aja mertua kamu sama anak-anaknya? Dia pikir rumah ini belinya nggak pakai duit? Nanti kalau dia datang, biar Mami maki sampai habis. Shh, Ma, tuh sini datang. Jeng Siska, tumben pagi-pagi. Danda, kamu kok nggak kasih tahu Mama ada Mami mertuamu di sini? Danda juga nggak tahu, Ma. Mi. Udah deh, nggak usah basa-basi. Saya datang ke sini karena Susan mendadak menelepon saya dan menangis. Dia takut dan cemas kalau suaminya diam-diam mau meninggalkan dia. Mi. Danda pergi diam-diam karena Danda mau menjemput Mama, Mi. Tapi kenapa semalam kamu bilang kamu mau meninggalkan Susan demi mama kamu? Tapi sekarang kamu malah balik lagi dan membawa mama kamu. Kenapa? Kamu takut ya kalau mama kamu itu jadi gembel di jalanan? Mami. Mami tolong jangan menghina Mama Danda, Mi. Tapi kamu kan bisa membelikan rumah untuk mama kamu dengan gaji kamu yang gak seberapa. Kalau saja Susan tidak hamil, pasti saya sudah suruh kamu menceraikan Susan. Tapi saya tidak mau cucu saya hidup broken home. Susan nggak mau, Mam. Susan takut ditampar Danda lagi. Danda, kamu benar menampar Susan. Mama kan udah bilang, jangan berlaku kasar, apalagi sampai menggunakan tanganmu. Ibu Indah dengar sendiri kan? Anak-anak ibu hebat kan? Saya juga dengar laporan tentang Dinda. Tapi sekali lagi, kalau sampai anak-anak ibu menampar anak saya sendiri yang akan melapor kepada polisi. Supaya dipenjara. Maafkan perlakuan anak-anak saya, Jeng. Oke, kali ini saya maafkan. Sekarang kamu antar mama kamu ke kamar. Tapi dengan satu syarat. Jangan berlaku kasar terhadap Susan. Ayo, Ma. Danda antar Mama ke kamar. Misi Jeng. Mami gimana sih jadi pimpan gitu? Shh. Ini Mami sengaja. Ini kan taktik Mami. Ibu pisahkan kamu dari Rio? Wah, Bu. Kayaknya Tari belum dapat jatah tuh, Bu. Alias kangen berat. Diam! Kalian bisa diam tidak? Tari, kalau kamu tidak bisa konsentrasi dengan pelajaran Ibu, kamu boleh keluar. Enggak, Bu. Saya bersedia menyimak pelajaran Ibu. Maafin saya, Bu. Baik, anak-anak yang lain, sekarang kalian teruskan pelajaran kalian.
ke situ dulu. Kasian tuh bidadari gue udah nunggu, ya. Gitu deh. Kalau udah ada aja gacoannya, gue cuma dijadiin selingan. Oke. Gue tinggal dulu ya. Woi, ngapain bengong? Mikirin siapa sih? Kayaknya ada yang betah nih duduk sama Lulu. Ya ampun, sama Lulu aja lu cemburu. Dia kan temen lo. Oh, lu jadi demen ngeliat gue tambah jutek. Iya, gue minta maaf. Tapi gue seneng kok baca email lo. Lu udah baca email gue? Kok nggak dibales? Males ah. Nggak bisa gitu dong. Lu harus balas email gue. Lu mau jadi teman gue nggak? Pokoknya pulang sekolah lu harus balas email gue. Lu pergi ke depan aja tuh. Tari, lu tuh orangnya nggak sabaran banget ya. Pantesan aja Ibu Yanti tuh negor lo. Oh, lo kangen berat sama gue? Ya, Tar. Iya, gue kangen ngejar kuping lo. Aduh, Tar, sakit, Tar. Lu ngelakuin si Lulu mulu sih. Ampun. Iya. Tar. Enggak. Nes, kita nggak boleh kalah dalam permainan ini, Nes. Iya. Gue sakit ya. Mas. Toilet ada sebelah mana ya? Toiletnya sebelah sini nih, Dek. Ya. Makasih, Mas ya. Iya. Sen. Ya udahlah. Biar tahu rasa dia. Coba tahu lagi. Itu kenapa sih selalu pengen tahu aja gue tiap hari pergi sama siapa? Ya dong, gue harus tahu dong. Kenapa emangnya? Ya, gue kan harus peduli. Peduli, lu ada bakat ngerayu ya? Tukang ngerayu lo ya? Ya habis gue sayang. Udah, gue mau pulang ah. Taksi. Mau kemana? Gue mau pulang. Udah ya, gue mau pulang dulu sekarang. Enak aja, gue dulu dong. Kenapa sih? Nggak mau. Gue dulu. Stop, Pak. Masuk, enak aja. Enggak. Iya, enak aja gue dong. Duluan dong, kan cewek duluan. Lo kok gitu sih? Ya dulu. Apa tuh? Tunggu, Abel. Lu mau apaan sih, hah? Lu jangan coba-coba ganggu pacar gua. Pacar lu siapa emang? Hah? Abel. Setahu gue Abel nggak punya pacar. Ternyata waktu itu lu beli bunga buat merayu Abel ya. Abel itu pacar gua dari kecil. Siapa lo, hah? Gue nggak percaya lu pacarnya Abel. Boleh lu tanya sama Abel. Siapa Famous? Apaan sih? Barusan Indra nelfon gue katanya ditonjok sama lo. Jadi namanya Indra. Yang belakangan ini selalu ngedate sama lu sampai-sampai lu nggak punya waktu sama gua. Mas, di antara kita tuh emang gak ada komitmen apa-apa, kita cuma temenan. Temenan? Bel, lu lupa. Dari kecil kita selalu bilang kalau kita itu pacaran, Bel. Dan lu selalu bilang ke teman-teman atau ke siapapun kalau lu tuh pacar gua. Ya itu kan waktu masih SD. Masih sampai sekarang juga lo masih percaya sih kalau kita dulu pacaran? Lo kayak anak kecil banget sih. Bel, dari kecil lu sama gua kita saling care. Kita saling peduli satu sama lain. Kita selalu share.
Kalau lu pengen curhat sama gue, lu curhat apapun. Kalau gue pengen curhat sama lu, gue selalu curhat apapun. Tapi sekarang, Bel, lu selalu cari-cari alasan. Alasan inilah, alasan itulah. Hah? Apa sih yang lu suka dari dia? Gantengnya? Karena dia lebih keren dari gue? Apa karena dia lebih kaya dari gue, Bel? Gue gak nyangka, Bel. Ternyata lu udah berubah. Lu sama aja kayak cewek-cewek lain, tau gak? Cewek matre. Lo kalau belum kenal siapa gue, jangan sok tau ya. Bikin bete aja lo. Bel, denger gue dulu, Bel. Kalau gue salah ngomong, gue minta maaf. Pokoknya gue kasih tau sekali lagi ya kalau lo nggak berhak larang-larang gue mau pergi sama siapa kek, mau ngedate sama siapa kek, itu suka-suka gue. Kecuali kalau kita pacaran. Tapi Bel, gue cinta berat sama lu, Bel. Gue selalu kangen dan care sama lu, Bel. Masa lu nggak percaya sih sama gue? Gue kan temen lu dari kecil dan lu tahu gue dari kecil, Bel. Abel, Abel. Abel, Abel, Abel. Opa, Opa, apa salah saya, Opa? Kenapa Opa selalu benci saya? Sudah berkali-kali saya bilang, jangan dekati Abel lagi. Sekali lagi saya bilang, jangan kamu dekatin Abel. Paham? Opa harus ingat, saya sangat cinta sekali sama Abel. Dan cinta itu akan mengalahkan segalanya, Pak. Termasuk tantangan seberat apapun dari Opa. Yuk. Lo jangan sampai lupa baca email gue ya. Iya, ntar sore gue ke warnet deket situ kok. Tapi jangan sampai lo baca email gue, terus lo kebawa mimpi lagi. Kiar banget sih, jangan sok kepede. Siapa yang ngizinin lu nyosorin adik gua? Lu pasti cowok yang nelfon Tari semalam ya? Ingat, jangan coba-coba deketin Tari lagi. Baik nelfon dia, apalagi iseng nyosorin dia. Kalau enggak, bukan cuma bibir lu yang gue bikin jontor, tapi semua cewek gue bikin ilfil karena lu bonyok dari tonjokan gue. Ingat, pergi lo! Kakak! Masuk Tari! Ya, Mas. Bel, opa lu tuh bener-bener kayak mafia ya. Mafia? Maksud lo? Gue dipukulin sama anak buah opa lu, Bel. Tapi gue udah bilang sama opa lu, Bel, kalau gue nggak takut lagi sama dia. Karena cinta gue ke lu akan mengalahkan segalanya, Bel. Akan mengalahkan segalanya, Bel. Dan gue juga sekarang udah nggak takut sama siapapun yang menghalangi kita.
Asal lu terima cinta gua, Bel. Gua pasti kuat. Gua pasti kuat, Bel. Apa-apaan sih? Opa nggak berhak ngelarang Abel temenan sama Femas. Apalagi pakai preman segala buat ngancem Femas. Emangnya dia kriminal apa? Dia kan sahabat Abel dari kecil. Jadi anak itu ngadu sama dia. Abel, dengar ya. Opa akan bersikap lebih keras lagi kalau anak itu masih saja deketin kamu. Opa benar-benar keterlaluan. Abel, kamu jangan ngebantah Opa kayak gitu dong. Mama udah tahu kalau Femas memang dari kecil tidak pernah tahu soal sopan santun. Mah, Abel bukan anak kecil lagi. Dengar Abel, justru sekarang kamu sudah menjadi seorang gadis. Maka Opa akan lebih melindungi kamu lagi. Paham? Abel bisa jaga diri sendiri. Nggak perlu bodyguard. Kamu kenapa? Kamu kenapa, Tari? Keterlaluan. Ini email dari cowok yang mau cium kamu tadi. Tadi gak nyangka Rio kayak gitu, Kak. Tadi kira Rio tuh anak yang baik-baik aja. Tadi jadi takut. Tapi kamu belum diapa-apain kan? Cowok emang banyak yang brengsek. Cowok kayak gitu emang pantas dihajar tau. Kalau sampai dia ngapa-ngapain kamu lagi, kamu bilang sama Kak Femas ya. Sekarang kamu tidur ya. Besok kamu harus sekolah, ya. Kamu tidur ya, Tari. Apa-apaan ini? Baru kerja segini, udah bikin pecah piring. Lama-lama barang saya habis kamu pecahin. Maaf, Jeng. Saya nggak sengaja. Ini piring saya. Yang biasa dipakai Susan kan beda. Awas ya, kalau lain kali kamu sampai pecahin barang saya, kamu tahu akibatnya. Iya, Jeng, maaf. Saya akan bikin Mami makin marah. Biar si Indah itu cepat mati berdiri.
nggak tahu, Jeng. Sudah, jangan banyak ngomong. Cepat panggil taksi. Saya mau bawa anak saya ke rumah sakit. Iya, saya panggil taksi sekarang, Jeng. Cepat. Aduh, Ma. Ayo, sayang. Gimana, Dok? Untunglah kandungannya nggak apa-apa. Tapi lain kali harus hati-hati. Karena kehamilan 3 bulan pertama itu masih rentan dan cukup rawan. Besok ibu udah boleh pulang. Tapi hari ini ibu harus istirahat total. Oke. Permisi, Bu. Terima kasih, Dok. Susan? Jangan mengganggu. Dokter bilang dia harus istirahat. Ayo cepet. Tapi kan saya suaminya, Mam. Saya nggak tanya sama kamu. Ayo cepet kalian keluar. Iya. Ayo, Danda. Pokoknya kamu tenang aja. Perempuan itu pasti pergi. Itu semua urusan Mama. Oke. Ngapain sih kamu bawa Mama kamu ke sini? Tapi Mama ingin tahu kondisinya Susan, Mi. Tapi kamu kan tahu kalau Mama kamu yang membuat Susan celaka. Saya memang bersalah, Jeng. Tapi tolong jangan rebut hak saya. Anak yang dikandung Susan itu juga kan cucu saya. Terus gimana kalau Susan sampai keguguran? Gimana kalau sampai bayi yang dikandungnya mati? Hah? Kamu masih saja sempat mengaku kalau bayi yang nyaris dibunuh sama kamu itu menjadi cucu kamu. Kamu itu pantasnya di penjara. Kamu pantasnya dihukum, tahu? Kalau Mami mau marah, marahi Danda, Mi. Pukul Danda. Tapi tolong jangan sama Mama. Kamu tahu nggak sih? Mama kamu yang membuat Susan celaka. Kamu mau kalau Susan sadar, dia shock melihat mama kamu. Kamu mau dia kehilangan bayi kamu? Hah? Kamu mau bayinya mati? Gimana sih? Biar Danda bujuk Susan, Mi. Mama tunggu sebentar ya. Susan pasti mau dibujuk untuk menerima Mama lagi. Iya, Danda. Bu Indah, Ibu sadar nggak sih kalau Ibu itu sakit-sakitan? Ibu itu sudah tidak berguna sebagai orang tua. Ibu hanya membebani Danda dan Susan. Belum lagi soal Dinda. Maunya apa sih Ibu? Ibu mau dia hamil tanpa ayah? Atau Ibu mau dia menjadi perawan tua dan benalu di rumah Susan? Kalau memang saya udah nggak ada gunanya lagi, Jeng. Cuma jadi beban buat Danda dan Susan. Saya harus bagaimana lagi? Saya tidak menyuruh Ibu bunuh diri. Tapi Ibu kan bisa minggat tanpa sepengetahuan anak-anak. Atau saya tawarkan Ibu tinggal di tempat jompo. Asal Ibu jangan cerita sama anak-anak. Ibu sadar nggak? Ibu tuh hidup hanya tinggal menunggu aja. Maaf, Ma. Susan masih butuh istirahat dan belum bisa bertemu sama Mama. Biar Danda, biar Mama pulang. Mama paham. Kehadiran Mama hanya akan mengganggu ketenangan Susan. Maafkan Susan ya, Ma. Biar Danda antar Mama pulang ya. Enak aja kamu. Kamu harus jaga istri kamu. Biar mama kamu sayang antar. Cepat. Nih, taksi. Gak usah, Jeng. Terima kasih.
Saya akan turuti permintaan Jeng. Saya akan pergi, tapi saya titip satu hal. Apa? Tolong perlakukan Danda seperti anak Jeng sendiri. Baik, tapi saya nggak janji. Sekarang kamu pergi. Ayo cepat. Ayo pergi. Dibuang, Ma. Cuma, Dinda. Hidup Mama cuma jadi beban buat kalian. Mama cuma nyusahin kamu, nyusahin Danda. Mama udah gak mau hidup lagi. Mama, siapa sih yang bilang hidup Mama itu menyusahkan orang lain? Enggak, Mam. Siapa? Danda, Susan. Mana Susan? Biar Dinda ajar gimana caranya menghargai Dinda, Mama. Susan kena musibah masuk rumah sakit gara-gara Mama. Mama hampir bunuh cucu Mama sendiri yang dikandung Susan. Mama nggak pantas hidup, Mama buang obat-obat itu biar Mama cepet mati, biar Mama nggak jadi beban kalian lagi. Mama jangan ngomong gitu, Ma. Kita sebagai manusia cuman berusaha. Dan Allah yang berhak menentukan nyawa kita, Mam. Dan kamu juga, Dinda. Cepet-cepet cari jodoh yang cocok. Biar bisa ada yang jaga kamu. Jadi kalau Mama pergi, Mama bisa pergi dengan tenang. Mama nggak mau kamu dianggap penalu di keluarga Susan. Mama, biarin deh. Danda sama Susan mau ngomong apa tentang Dinda, Dinda nggak peduli. Dinda cuma kasihan sama Mama. Mam, ini Dinda dapat pinjaman uang dari teman Dinda untuk nambahin uang pengobatan Mama, ya? Gak usah, Dinda. Mama kenapa sih, Mam? Biarin Dinda nolongin Mama. Dinda bukan kayak Susan kok, Ma. Yang selalu ngungkit-ngungkit kebaikan Dinda. Dinda gak gitu, Ma. Sekarang di mana, Mam? Kopi resepnya, Ma. Biar besok Dinda yang tebus. Ada di lantai. Sampai di rumah Mama. Ya, halo. Jeng Siska, saya akan penuhi semua janji saya untuk keluar dari rumah ini sesuai dengan keinginan Jeng Siska. Bagus. Udah deh, nggak usah banyak bicara. Lebih baik Bu Indah berangkat sekarang saja. Sebelum anak-anak Ibu Indah pulang. Terima kasih, Jeng.